Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faisal Ibrahim Sadik dengan NIM 33342100041 dari jurusan Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan mempresentasikan mengenai kesetimbangan fasa yang part 1, poin 1 dan 2 untuk mata kuliah Kimia Fisik kelas B. Langsung saja. Yang pertama itu kita ke pengertiannya dulu untuk kesetimbangan fasa. Jadi kesetimbangan fasa itu adalah perubahan spontan yang terjadi pada temperatur tertentu untuk suatu tekanan tertentu. Jadi antara si temperatur dan tekanannya ini saling berhubungan untuk kesetimbangan fasa. Yang pertama itu. Lalu temperatur transisi merupakan temperatur di mana kedua fasa memiliki potensial kimia nilainya sama, yakni temperatur releh dan temperatur didihnya. Itu untuk temperatur transisi. Nah, setelah dari pengertian kesetimbangan fasa, kita lanjut ke syarat-syarat kesetimbangan fasa. Jadi kesetimbangan fasa itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhinya agar dia bisa setimbang gitu. Jadi syarat yang pertama itu sistem memiliki lebih dari satu fasa meskipun materi di fasanya itu sama. Jadi fase 1 sama fase 2 itu misalnya materi sama. Tetapi itu sudah masuk dalam syarat-syarat kesetimbangan fasa. Tidak apa-apa gitu materinya sama, asalkan dia itu lebih dari satu fasa. Nah, lalu perpindahan yang terjadi reversible atau bolak-balik dari ruang kimia satu fasa ke yang lainnya. Jadi perpindahannya itu bisa bolak-balik ya, bisa ke kanan atau ke kiri misalnya begitu. Jadi yang irreversible kan tidak bolak-balik. Nah, kalau untuk keseimbangan fasa itu perpindahannya harus reversible atau bisa bolak-balik. Maju mundur juga bisa disebut begitu. Lalu bagian-bagian sistem mempunyai tekanan dan temperatur yang sama. Itu untuk ketiga. Jadi temperatur dan tekanannya harus sama untuk bagian-bagian sistemnya. Nah, kita ke pengertian diagram fasa kesetimbangan kimia. Apa sih diagram fasa kesetimbangan kimia itu? Jadi di dalam diagram fasa kesetimbangan kimia itu dia itu menggambarkan hubungan antara komposisi fasa dan temperatur pada kondisi kesetimbangan atau setimbang. Nah, diagram kesetimbangan fasa menggambarkan juga hubungan antara temperatur, komposisi, dan kuantitas fase-fase pada saat setimbang atau kesetimbangan. Yang ketiga atau yang terakhir, kondisi kesetimbangan biasanya didekati dengan kondisi pemanasan atau pendinginan yang sangat lambat. Jadi waktunya agak lama gitu, sangat lambat kan. Nah, sebelum kita membaca diagram fasa dalam kesetimbangan fasa, kita harus tahu istilah-istilahnya dulu agar dapat membaca diagram kesetimbangan fasa itu. Nah, istilah yang pertama itu fasa atau P, atau bahasa Inggrisnya phase. Jadi fasa adalah suatu daerah atau region yang berbeda strukturnya atau komposisinya dari daerah lain begitu. Jadi daerah yang saling berbeda struktur dan komposisinya begitu. Untuk komponen atau yang biasa disimbolkan dengan C, yaitu jumlah komponen suatu sistem dinyatakan sebagai jumlah minimum ruang kimia yang membentuk sistem tersebut yang dapat menentukan susunan setiap sistem fasa. Jadi komponen ini ada hubungannya dengan sistem fasa. Dan yang terakhir adalah derajat kebebasan atau biasa dilambangkan dengan F. Derajat kebebasan dari suatu sistem setimbang merupakan variabel yang diperlukan untuk menyatakan keadaan sistem tersebut. Untuk menentukan derajat kebebasan dibutuhkan aturan fasa, yaitu aturan Gibbs. Nah, jadi derajat kebebasan ini adalah variabel yang diperlukan untuk mengetahui lah keadaan sistem tersebut. Jadi dari derajat kebebasan ini kita bisa melihat keadaan sistem tersebut bagaimana, begitu. Lalu ada diagram fasa yang akan saya bahas, yaitu diagram fasa senyawa murni untuk poin 1. Kita bisa dilihat di sini, ini di sumbu X itu dia temperatur dan di sumbu Y pressure atau tekanan. Yang satuannya atm atau atmosfer dan temperatur satuannya Celsius ya. Nah, di sini itu dia ada 3 garis, yang ini, dan yang ini. Yang ini itu namanya garis sublimasi. Jadi garis sublimasi itu dia memisahkan antara fasa padat dan fasa
uap atau fasa gas. Nah, dari padat ke gas itu nama perubahannya yaitu menyublim, dan kalau dari gas ke padat dia namanya desublimasi atau kebalikannya dari menyublim. Lalu ada garis yang kedua yaitu garis penguapan, dia posisinya di sini, yaitu pemisah antara fasa padat, dari pemisah antara fasa cair dengan fasa gas. Nah, jadi perubahan dari cair ke gas itu adalah menguap, dan perubahan dari gas ke cair itu kondensasi ya. Misalnya ya kondensasi itu di kondensor AC bisa dilihat. Nah, garis leleh yang ketiga. Garis leleh ini dia itu memisahkan antara fasa padat atau ice yang kalau dari sini ya dengan fasa cair atau water kalau dari sini ya bisa dilihat. Dan ini tuh perubahan dari padat ke cair itu mencair, dan dari perubahan dari cair ke padat itu membeku. Jadi atau memadat gitu bisa. Nah, misalnya temperaturnya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer, maka dia akan ada di garis leleh. Dan bisa juga dilihat jika temperaturnya naik jadi 100 derajat Celcius dan dia tekanannya tetap 1 atmosfer, maka dia akan di garis penguapan pindah ya titiknya. Oh ya, dan untuk triple point ini apa? Triple point ini tuh dia tuh titik temu antara garis sublimasi, garis penguapan, dan garis leleh. Bisa dilihat nih, semuanya saling menyatu ya. Untuk suhunya, jadi dari triple point itu kita bisa dilihat suhunya berapa dan tekanannya berapa gitu. Lalu yang terakhir ada diagram fasa biner liquid. Bisa dilihat bentuknya V kayak gini. Ini garis TE, ini titik TA, ini TF, dan TB. Di sini itu dia liquid, di sini solid A plus B, di sini B plus liquid, di sini A plus liquid, dan di sini ada garisnya ya. Biasanya diagram fasa biner liquid ini tidak hanya satu diagram aja ya. Jadi di diagram fasa itu dia ada banyak diagram fasa biner, ada yang liquid, ada yang solid. Nah, jadi kita harus mengingat aja bagaimana bentuk diagram fasa liquid. Jadi kalau kalau ingin menentukan apakah itu diagram fasa biner liquid atau solid, kita tuh harus ingat yang liquid bentuknya kayak gini. Di saya ini membahasnya hanya yang liquid saja, part 1. Bentuknya V kayak gini. Nah, untuk penjelasannya, macam-macam titik di diagram fasa biner liquid itu ada apa aja? Ada titik peritektik. Jadi titik peritektik ini titik pelelehan di atas suhu peritektik atau TP, dan pendinginan melalui TP atau suhu peritektik juga. Lalu titik eutektik, titik leleh komposisi hanya pada suhu eutektik atau perpotongan antara kurva liquidus dan garis solidus. Apa itu garis solidus dan kurva liquidus? Nah, garis solidus itu garis yang menunjukkan temperatur terendah di mana logam dalam keadaan cair atau temperatur di mana awal terjadinya pembekuan dari kondisi cair akibat proses pendinginan. Jadi garis solidus ini garis yang menunjukkan logam dalam keadaan cair atau temperatur awal. Nah, untuk garis liquidus, dia itu garis antara fase cairan dan fase transisi padat cair, di mana paduan berubah menjadi liquid atau cair. Garis yang menunjukkan temperatur tertinggi suatu logam dalam keadaan padat atau temperatur terendah di mana masih terdapat fase cair. Nah, bisa dilihat lagi di sini dia itu fasanya liquid dan dia ini di bawahnya berarti solid. Untuk temperaturnya yang lebih rendah dan temperatur lebih tinggi bisa dilihat dia itu jadi liquid. Untuk komposisinya kalau lebih ke kanan kan lebih besar ya sumbu X, dan untuk temperaturnya lebih tinggi juga maka dia akan menjadi liquid gitu. Nah, di sini adalah titik pertemuan antara garis-garis ini ya, TA, TB, dan TE. Dengan komposisi sekian dan temperatur sekian, maka dia itu akan bisa jadi liquid. Begitu. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tadi. Diagram fasa senyawa murni dengan 3 garis, garis leleh, garis penguapan, garis sublimasi, dan diagram fasa biner liquid dengan titik-titiknya yang tadi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin dikoreksi boleh di komentar, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.